Saya membaca Al-Quran itu setiap hari. Jadi kalau untuk khatam Al-Quran itu udah puluhan kali saya khatam. Saya dari kecil itu bisa melihat makhluk-makhluk halus gitu ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membahas tentang perbandingan agama dan akidah. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan meluruskan kesalahpahaman atau hal-hal yang janggal, atau bisa kita katakan kesalahpahaman bagi si ibu murtadin yang satu ini sahabat. By the way, si ibu murtadin yang satu ini berbeda dari murtadin pada umumnya sahabat, karena dia mengaku rajin sholat, kemudian dia sering khatam Al-Quran, bahkan khatam Al-Quran puluhan kali sahabat, bukan sekali dua kali. Ini bukan kaleng-kaleng ini sahabat, ini sangat luar biasa murtadin yang akan kita luruskan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Tentunya kita akan mengambil banyak pelajaran dari si ibu murtadin ini. Kenapa dia bisa memutuskan untuk murtad, tentu memiliki alasan tersendiri yang akan kita bahas sebentar lagi seusai kita melihat cuplikan videonya. Tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat to the point kesaksian dari si ibu murtadin yang satu ini, dan ini berbeda dari yang lain. Baik, ini dia cuplikan videonya. Pas malam itu saya mimpi yang aneh. Mimpinya ini saya itu seperti di tengah-tengah awan ya. Saya merasakan itu tuh seperti nyata sekali saya rasakan. Saya seperti melayang ya, seperti terbang gitu loh di dalam awan. Kanan kiri depan belakang semuanya putih ya. Saya melihat ke bawah itu jantung saya itu rasanya mau copot. Rasanya benar-benar seperti nyata sekali. Lalu kemudian ada gumpalan awan bersama sinar yang terang dari jauh menghampiri saya. Dan di belakang sinar itu berkata, "Jika engkau ingin selamat, percayalah engkau kepada siapa yang datang di hari akhir." Nah, dalam iman kepercayaan saya dulu yang datang di hari akhir itu Isa Al-Masih. Di dalam iman Kristen dikatakan Yesus Kristus. Nah, namun walaupun begitu, saya diajarkan Isa Al-Masih itu hanya nabi utusan gitu. Lalu setelah saya bangun, saya berpikir kenapa saya bermimpi yang aneh seperti ini begitu. Lalu besoknya lagi saat saya ibadah, saya mendapatkan penglihatan yang aneh. Saat saya berdoa, saya tutup mata dan mendapatkan penglihatan seperti saya itu berada di tengah-tengah cahaya yang terang. Lalu di depan saya seperti ada sosok terang walaupun samar-samar ya. Tetapi saya dilihatkan wajah yang ada di kayu salib. Saya bilang ini Isa Al-Masih. Kenapa dia yang datang? Lalu suaranya berkata seperti ini, ada suara di sosok yang saya lihat itu. Katanya jika engkau ingin selamat, ikutlah aku. Lalu saya bilang, ini pasti iblis gitu loh. Ini pasti setan nih. Karena saya dari kecil itu bisa melihat makhluk-makhluk halus gitu ya. Saya pikir ini mungkin setan. Jadi saya baca itu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zallazi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Sampai habis saya baca. Sekali saya buka mata, betul hilang gitu. Saya pikir ini pasti setan nih gitu. Tetapi kok selama ini setannya beda gitu loh. Selama ini dari kecil saya lihat setan itu pasti hitam, terus gelap,
terus punya wajah yang aneh gitu, jelek gitu. Tetapi yang saya lihat saat ini kok beda gitu loh, terang, terus saya tuh kayak ada ketenangan begitu melihatnya. Lalu setelah itu saya nggak mau juga terlalu memikirkan mimpi dan penglihatan itu. Namun besoknya, hari-hari berikutnya, mimpi dan penglihatan itu kok mengganggu pikiran saya. Saat saya masak, dia ada. Gambaran yang ada di kayu salib itu muncul, seperti ada di kornea mata saya. Saya nyetir, dia ada. Saya tidur, dia ada. Saya ngomong sama orang pun, dia seperti ada gitu loh. Saya bilang, kok ini aneh banget ya. Jadi saya itu dibuat penasaran. Di pada saat itu, saya baca ini Al-Quran. Saya membaca Al-Quran itu setiap hari. Jadi kalau untuk khatam Al-Quran itu udah puluhan kali saya khatam. Nah, memang dari kecil itu kami hanya diajarkan untuk membaca dalam huruf cetak saja. Kadang untuk yang arti-artinya itu beberapa ayat yang dihafalkan saja begitu. Nah, pada saat itu saya mulai penasaran. Jadi saya beli Al-Quran terjemahan. Saya baca. Setelah saya baca, kok ada ayat-ayat yang menunjukkan rasanya kok ayat ini udah saya baca begitu. Tetapi kok saya baru difokuskan pada saat itu. Nah, waktu saya sholat sebelumnya, saya bilang, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar, jalan yang lurus, Shirathul Mustaqim itu, tunjukkan aku. Namun, pada saat itu juga, kok tiba-tiba saya mikir, ini kok bukan jalan yang lurus gitu loh. Selama ini sudah puluhan kali, dan sudah tidak tahu berapa ribu kali saya sholat, setiap saya sholat, saya selalu berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Tetapi kok tiba-tiba pada saat itu, saya langsung memikirkan ucapan saya, tunjukkanlah aku jalan yang benar dan lurus. Kok sepertinya apa yang saya imani sekarang itu bukan jalan yang lurus, gitu loh. Saya bingung. Nah, lalu mimpi dan penglihatan saya itu seperti connect dengan apa yang saya minta, begitu. Nah, namun pada saat itu saya nggak langsung mencari Alkitab, enggak. Saya tetap membaca Quran saya, gitu. Di iman percayaan saya dulu, gitu. Saya baca. Loh, kok saya mendapatkan ayat-ayat yang banyak sekali mengatakan bahwa jalan yang benar, jalan yang lurus itu adalah Isa Al-Masih. Lalu, untuk orang-orang yang bertakwa harus membaca Taurat dan Injil. Saya, dalam iman kepercayaan saya, kalau orang nggak bertakwa itu tempatnya di neraka. Lah, saya nggak baca Taurat dan Injil, berarti saya bukan orang yang bertakwa. Dan dikatakan juga jalan yang lurus, nur cahaya, kebenaran itu ada di Taurat dan Injil. Nah, bagaimana saya mau tahu jalan kebenaran? Saya tidak pernah membaca Alkitab dan Taurat dan Injil. Namun saya berpikir lagi, iya ya, bagaimana saya mau membaca Taurat dan Injil? Kan saya diajarkan untuk membenci orang Kristen. Kan saya diajarkan bahwa orang Kristen itu kafir, orang Kristen itu nggak benar, orang Kristen itu tempatnya di neraka. Nah, jadi bagaimana saya mau membaca Taurat dan Injil? Karena saya diajarkan bahwa Taurat dan Injil tuh kepercayaannya orang Kristen, walaupun di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa Taurat dan Injil itu firman Allah, tetapi kami diajarkan sudah dipalsukan begitu. Nah, lalu saya membaca begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, saya tidak bisa sebutkan ini semuanya, tetapi itu akhirnya mengarahkan saya kepada saya membaca Taurat dan Injil. Nah, akhirnya saya membeli Alkitab. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan kesaksian dari si Ibu Murtadin ini yang sangat luar biasa ini saya pikir sahabat, karena dia meneliti Al-Quran. Wow, Masya Allah ini sahabat, dia meneliti Al-Quran, membaca Al-Quran khatam 10 kali, tapi ditafsirkan dengan mimpi. Ini sangat berbeda dari murtadin-murtadin yang pernah kita luruskan di konten-konten sebelumnya, yang sangat banyak kita luruskan sahabat. Kalau sahabat pengen melihat kita meluruskan murtadin sebelumnya, lihat saja di playlist membahas atau meluruskan tentang murtadin. Saya agak lupa pula namanya. Baik sahabat, kita kembali lagi ke si Ibu Murtadin ini. Kesalahan yang pertama, si ibu ini terlalu percaya kepada mimpi. Dia tidak menafsirkan Al-Quran
berdasarkan tafsir para ulama sahabat, karena yang memiliki kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran merupakan para ulama dan cendekiawan Islam sahabat, yang sangat luar biasa ilmunya, baru bisa memahami Al-Quran kemudian menjelaskan tentang Al-Quran. Nah, ini yang cukup aneh, dia tidak berguru kepada siapapun, dia tidak bertanya kepada siapapun, tapi melalui mimpi saya melihat jin. Tapi jin ini berbeda. Kemudian dia mengatakan dia melihat jin biasanya dari kecil dia agak indigo, tapi jin yang dilihat sebelumnya itu hitam dan mengerikan, tapi jin ini memberikan ketenangan. Wow, sangat luar biasa sahabat. Dia kebayang-kebayang tentang Isa Al-Masih yang ada di kayu salib, di salib bisa kita katakan sahabat. By the way sahabat, ini sekilas info, tapi kita tidak membahas tentang detail. Nabi Isa alaihi salam merupakan orang Nazaret, bukan orang bule sahabat. Jadi Nabi Isa itu bukan bule. Ya jelas sahabat, kulitnya bukan seperti orang bule sahabat. Karena Nabi Isa alaihissalam bukan orang bule. Coba sahabat bisa menelusuri atau meneliti tentang kulit-kulit orang Nazaret. Nah seperti itulah kulit Nabi Isa alaihissalam. Dalam pemahaman kita Islam bukan seperti orang-orang bule sahabat, yang kulitnya yang sangat kinclong dan sebagainya. Kemudian poin selanjutnya sahabat, si Ibu Murtadin ini sempat ragu dengan agama Islam sahabat. Dia sempat ragu mungkin karena dibisikin oleh setan laknatullah alaih. Dia mengatakan bahwasanya jalan yang lurus itu jalan mengikuti Isa Al-Masih. Dalam Al-Quran banyak ayatnya, entah ayat berapa, wallahu alam, dia tidak sebutkan sahabat. Terlepas daripada itu semua, yang lebih fatalnya lagi sahabat, dari poin-poin tadi yang sudah saya sebutkan, si Ibu Murtadin ini mengatakan bahwasanya orang-orang yang bertakwa diharuskan membaca Taurat dan Injil sahabat. Padahal pemahaman Islam tidak seperti itu. Kita diwajibkan untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran, bukan membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini salah pemahaman dari si Ibu Murtadin ini yang saya pikir sangat-sangat fatal. Dia mengatakan kita harus membaca, orang-orang bertakwa harus membaca. Apabila tidak membaca berarti dia tidak bertakwa. Apabila tidak bertakwa maka neraka jahanam tempat ia kembali sahabat. Ini sangat-sangat keliru karena ini tidak bersumber penafsiran Al-Quran yang seperti ini sahabat. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya untuk belajar agama kita membutuhkan sosok guru. Karena man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang menuntut ilmu agama tidak ada guru, maka setanlah yang akan menjadi gurunya, maka setanlah yang akan membimbingnya. Karena kapasitas ilmu kita tidak mumpuni untuk menafsirkan Al-Quran, maka oleh karena itu kita membutuhkan guru yang kredibel. Bukan guru yang abal-abal sahabat. Tidak bisa kita memaknai Al-Quran dengan guru yang abal-abal. Maka oleh karena itu bergurulah Anda ketika menuntut ilmu agama. Saya berpikir tidak hanya ilmu agama, ilmu apapun kita sebaiknya berguru. Apalagi ilmu agama yang sangat penting mengenai keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjaga iman kita sampai kita wafat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya. Mohon diperbaiki maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah Muhammadun